Jadi jin dan manusia inilah yang diberi potensi untuk bisa melakukan kebaikan maupun keburukan, dan di situ ada pertarungan setiap waktu. Jadi kita ini sebenarnya bertarung terus setiap waktu. Yang mana yang menang? Ya. Sebagaimana sebuah kisah di dalam sebuah majalah, dulu ada namanya majalah Saksi, itu saya pernah membaca. Ada seorang anak yang mengadu kepada orang tuanya, wahai ayah, aku bermimpi dalam diriku itu ada 2 singa, dan singa itu bertarung terus, bertarung terus. Maka kemudian anaknya bertanya, wahai ayah, kira-kira singa yang mana yang menang? Kira-kira singa yang mana yang menang? Apa kata ayahnya? Yang menang adalah singa yang engkau beri makan. Yang menang adalah singa yang engkau beri makan. Artinya kalau kita turuti unsur 2 unsur ini, unsur malaikat atau unsur iblis, yang mana yang kita cenderung kepadanya, itu yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian. Kita diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita diberi keikhlasan dalam beramal, diberi keistiqomahan, kesungguhan dalam beribadah, sehingga ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mendekatkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memasuki momentum salah satu waktu yang terbaik yang Allah berikan pada kita, yaitu memasuki bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita sekalian untuk bisa memperbaiki hati kita, memperbaiki amal-amal kita di bulan Muharram ini sebagai salah satu dari keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah pada kita di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas puasa kita, dan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang itu nanti akan menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi hobi kita. Karena kalau sudah menjadi hobi, kita itu akan sangat senang dalam menjalaninya. Tidak ada beban yang berat, karena beban itulah yang kadang-kadang bisa menghambat kualitas dari ibadah kita. Maka kalau kita sangat menyenanginya, mindful di dalamnya dengan penuh kesadaran, insya Allah ibadah itu menjadi hal yang kita nanti-nantikan setiap waktu. Dan yang terpenting juga bahwa setiap waktu kita itu bernilai ibadah. Setiap waktu bernilai ibadah, sehingga kita menjadi orang yang sukses sebagai manusia. Karena ada 2 istilah, ada manusia sukses, ada sukses menjadi manusia. Kalau manusia sukses itu kategorinya sepertinya duniawi, jadi dia mungkin sukses di pekerjaannya, sukses pada karirnya, sukses pada popularitasnya. Tapi kalau menjadi sukses sebagai manusia, nah ini berbeda. Kalau menjadi manusia yang sukses itu pada pencapaian-pencapaian, target-target.
kehidupan kita. Tapi kalau sukses sebagai manusia, kita sukses menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi melingkupi kesuksesan di dunia sekaligus nanti juga kesuksesan di akhirat kita. Sukses menjadi manusia. Karena sesuai dengan fungsi penciptaan kita. Sesuai dengan fungsi penciptaan kita adalah sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Orang yang sukses menjadi manusia, maka dia telah menjalani kehidupannya dengan fitrah, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ dia menjalaninya dengan sepenuh hati. Itulah menjadi sukses sebagai manusia. Bukan hanya sebagai manusia yang sukses, tapi sukses sebagai manusia yang nanti di hari-hari terakhir kita itu selamat dari perjuangan terberat kita ketika sakaratul maut dan kita menghadap Allah dalam kondisi sangat berbahagia. Itulah orang yang sukses menjadi manusia. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadi sukses sebagai manusia, maka ada perlu langkah-langkah pembersihan jiwa kita, pembersihan pikiran kita, pembersihan perasaan kita, hati kita, sehingga dalam menjalani perintah-perintah Allah itu tidak ada beban yang berat, tapi dilakukan dengan sangat menyenangkan sepenuh hati. Dan inilah orang-orang yang nanti hatinya menjadi hati yang betul-betul nafsul mutmainnah. Hadirin rahimakumullah, kajian kita tentang bagaimana kita membersihkan jiwa, pikiran dan perasaan. Kita semuanya berproses. Saya bukan orang yang bersih, tapi mudah-mudahan masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebersihan hati itu bukan karya kita. Kita hanya berusaha, tapi pertolongan Allah yang paling utama adalah menjaga kebersihan hati. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Maka kita berharap kita bisa membersihkan hati kita. Sering disampaikan bahwa hati itu ada 3. Yang pertama qalbun mayyit, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun salim, atau qalbun sahih. Ini ada beberapa perbedaan, diantaranya qalbun mayyit itu ini hatinya penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, kekafiran terutama. Ini hati yang telah mati. Hati yang mati itu ibarat cermin yang sudah tidak ada cahaya yang bisa memasukinya. Gelap sudah cermin itu, sudah rusak sama sekali. Ini hati yang mati, hatinya orang-orang kafir. Mereka diberi peringatan atau tidak, maka sama saja bagi mereka. Mereka tidak akan beriman. Itu ciri-ciri orang yang mempunyai qalbun mayyit. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Nah, namanya sakit di situ, hati itu tidak stabil, tapi terombang-ambing dalam kehidupan ini. Kadang menjadi lebih baik, kadang menjadi lebih buruk. Maka dalam hati yang sakit ini ada 2 nafsu. Yang pertama nafsul lawamah, yang kedua nafsul mulhamah. Nafsul lawamah ini di situ ada pertarungan antara al-haq dan al-batil. Ada pertarungan dalam nafsul lawamah, ada pertarungan. Dan kita sering mengalaminya. Ada pertarungan, ada unsur malaikat, ada unsur iblis yang bertarung di dalamnya. Dan ketika unsur-unsur iblisnya yang menang, kita jatuh, maka di situ namanya nafsul lawamah, kalah, kebaikannya kalah. Kita terjatuh dalam kemaksiatan di situ. Itu namanya nafsul lawamah. Tapi yang kedua nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah itu nafsu yang diberi ilham, nafsu yang diberi petunjuk oleh Allah. Kan tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberi ilham. Kebaikan dan keburukan, dan kebaikan itulah yang menang dalam pertarungan. Maka namanya nafsu mulhamah. Jadi kita bertarung, maka disinilah kemudian posisi dosa dan pahala terjadi. Yang diberi ini adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia inilah yang diberi potensi untuk bisa melakukan kebaikan maupun keburukan, dan di situ ada pertarungan setiap waktu. Jadi kita ini sebenarnya bertarung terus setiap waktu. Yang mana yang menang? Sebagaimana sebuah kisah di dalam sebuah majalah. Dulu ada namanya majalah Saksi, itu saya pernah membaca.
ada seorang anak yang mengadu kepada orang tuanya, wahai ayah, aku bermimpi dalam diriku itu ada 2 singa, dan singa itu bertarung terus, bertarung terus. Maka kemudian anaknya bertanya, wahai ayah, kira-kira singa yang mana yang menang? Kira-kira singa yang mana yang menang? Apa kata ayahnya? Yang menang adalah singa yang engkau beri makan. Yang menang adalah singa yang engkau beri makan. Artinya kalau kita turuti unsur 2 unsur ini, unsur malaikat atau unsur iblis, yang mana yang kita cenderung kepadanya, itu yang menang. Dan di situ terjadilah pertarungan terus. Kadang-kadang kita terjatuh dalam kemaksiatan. Rata-rata kita berada pada hati yang sakit rata-rata. Karena memang al-imanu yazidu wa yanqus, naik dan turun. Ketika turun itu sakit ya. Ketika mulai naik mulai menjadi sehat. Nah, kalau kita selalu berada pada nafsul lawwamah, sering kalah jiwa kita sehingga yang menang adalah keburukan, ini sangat berbahaya. Bisa-bisa jatuh kepada qalbun mayyit nanti. Bisa-bisa jatuh kepada qalbun mayyit. Tapi kalau orang itu selalu menang ya nafsu mulhamanya, maka bisa naik terus menjadi yang ketiga, namanya qalbun salim, hati yang selamat, nafsul mutmainnah. Nah, itu. Jadi kalau diberi ilham dan ditangkap ilham itu untuk senantiasa dalam kebaikan, maka bisa naik derajatnya menjadi nafsul mutmainnah. Inilah nanti menjadi yang disebut dengan insan kamil, jadi manusia yang sempurna. Sempurna ini dalam kacamata manusia, jangan disamakan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, berbeda. Kesempurnaan sebagai manusia itu parameternya adalah manusia, perbandingannya dengan manusia yang lain. Jangan disamakan. Kalau manusia insan kamil itu berarti menyamai Tuhan, menyamai Allah, bukan. Tergantung dari dengan siapa kita dibandingkan. Maka qalbun salim ini, hati yang selamat yang ketiga, ini adalah nafsul mutmainnah. Hatinya sehat, jiwanya sehat, ya. Tenang dalam menjalani hidup, senang dalam melakukan kebaikan, ya. Selalu dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan. Orang ini hatinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam kebaikan, selalu bertambah kebaikannya, dan kebaikannya selalu berkembang terus, memberikan manfaat yang besar kepada umat ini. Makanya sebenarnya orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang dalam keberkahan ini, selalu dalam kebaikan, hatinya stabil terus. Kemudian kalaupun naik turun, banyak naiknya daripada turunnya. Selalu terjadi perbaikan-perbaikan, berkembang terus, bisa memberikan sinar kepada lingkungannya. Inilah disebut dengan qalbun salim. Dan kita berharap qalbun salim inilah yang nanti akan kita miliki. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari ketika tidak berharga anak-anak dan harta, kecuali orang itu menghadap Allah dalam hatinya, hati yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai ini banyak langkah-langkah. Di antaranya misalnya bagaimana kita menjaga perkataan kita ya, sehari-hari yang senantiasa setiap hari. Berkata itu ada 2. Yang pertama berkata keluar, yang kedua berkata ke dalam. Berbicara keluar, yang kedua berbicara ke dalam. Orang memahami berbicara itu hanya keluar, padahal yang paling sering adalah berbicara ke dalam diri kita. Bagaimana kita berdialog dengan diri kita, karena dialog dengan diri itulah yang akan menimbulkan pilihan-pilihan hidup. Ketika ada sebuah fenomena, sebuah peristiwa, sebuah hal, disitulah ada dialog dalam diri. Apakah kita akan menjadi positif dengan itu atau negatif? Itu terus terjadi, dan disitulah pertarungannya. Apakah masuk nafsul lawamah atau nafsu mulhamah? Maka sebenarnya kata-kata itu, Bapak Ibu sekalian, kata-kata itu menjadi raja. Kata-kata itu, kata-kata itu menjadi budak. Kata-kata itu menjadi budak diri kita sebelum dikeluarkan. Saya ulangi, kata-kata itu menjadi budak pada kita sebelum dikeluarkan. Artinya kita menjadi raja dari kata-kata sebelum dikeluarkan. Artinya kita milih mana kata ini. Kan kita sebagai raja, kita apa milih yang baik atau yang buruk? Kita rajanya. Tapi kata-kata itu menjadi raja ketika sudah dikeluarkan. Kata-kata itulah yang akan
memperbudak kita kalau sudah dikeluarkan. Kalau kita mengeluarkan kata yang baik, kata itu akan memberikan perintah baik pada kita. Tapi kalau kata-kata itu buruk, dia akan memperbudak kita. Jadi ini posisinya. Jadi kata-kata itu jadi raja kalau belum dikeluarkan. Tapi kata-kata itu jadi raja kalau sudah dikeluarkan. Dan kata-kata itu menjadi budak kalau belum dikeluarkan. Kita menjadi raja kalau belum mengeluarkan kata-kata, dan kita menjadi budak kalau kata-kata itu sudah dikeluarkan. Karena itu berpikir sebelum bertindak itu adalah langkah paling tepat. Berjeda ketika harus berkata-kata. Ada kekuatan dalam jeda. Jadi ketika ada sebuah fenomena, jeda dulu. Orang yang tidak berjeda itu resikonya egois dalam menjalani memberikan respon kepada sesuatu. Pertarungan, pertengkaran, permusuhan itu karena tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Ya, anak nakal langsung ditempeleng, tidak ada jeda. Padahal kalau mikir, iya ya saya dulu juga nakal. Nah, itu ada jeda sehingga bisa mengurangi respon negatif. Kalau tidak terjadi IED. IED itu intermittent explosive disorder. Kemarahan yang disertai dengan tindakan-tindakan fisik, pemukulan, kata-kata yang keras, yang kotor, ya, yang akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih berat. Makanya jeda itu penting. Jeda itu penting. Ketika ada masalah, jeda dulu, ya, supaya lebih stabil dalam merespon sesuatu. Jeda. Istilahnya the power of jeda, begitu, kekuatan dari jeda, sehingga bisa menghasilkan respon yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bagaimana jalan untuk penyucian jiwa. Ada 3 jalan. Jalan tazkiyatun nufus. Ada 3 jalan, kata beliau. Yang pertama adalah ilmu dan yakin. Ilmu dan yakin. Yang kedua riyadhah. Riyadhah ini latihan-latihan terus. Yang ketiga mujahadah, kesungguhan. Ini 3 jalan untuk mencapai penyucian jiwa. Kenapa? Sebab jiwa kita ini kan terisi terus, dibersihkan, diisi, dibersihkan, diisi. Kalau tidak dibersihkan tapi diisi terus, maka jiwa ini kotor. Sebaik apapun yang masuk ke dalamnya, kalau jiwanya kotor, maka hasilnya juga kotor. Maka sebenarnya pembersihan ini awalnya. Makanya ketika kita bangun pagi, itu kan sunnahnya adalah memperbanyak istighfar. Ketika masa-masa jam-jam sahur itu, wastaghfirina bil ashar. Orang yang banyak beristighfar ketika sahur. Artinya apa? Ketika bangun tidur, lakukan pembersihan. Ketika bangun tidur, lakukan pembersihan, istighfar. Kenapa? Sebab kita akan mengisi nanti, akan mengisi. Selama jiwa kita ini kotor, diisi sebaik apapun, tercampur. Tercampur sehingga menjadi rusak. Maka pembersihan ini penting bagi kita. Membersihkan jiwa terus setiap waktu. Bagaimana caranya? Menyadari kita banyak berbicara ke dalam diri kita. Apakah karakter buruk kita nanti kita perbaiki terus. Banyak menghilangkan ego. Karena kalau ego terus menjadi egois, menjadi sombong, sehingga tidak pernah terjadi pembersihan. Maka bersihkan. Yang pertama dengan istighfar terus kepada Allah dengan penuh kesadaran. Maka bangun pagi sunahnya adalah istighfar. Ya, bersihkan dulu. Nanti ketika setelah sholat, kan langsung astagfirullah, istighfar lagi terus. Istighfar itu sebelum, di saat, dan sesudah amal. Istighfar itu sebelumnya, di saat amal, dan selesai beramal. Itu adalah istighfar. Nah, sebenarnya istighfar ini nanti disambung dengan taubat. Sebenarnya kunci pembersihan jiwa adalah istighfar dan taubat. Itu kuncinya. Istighfar dan taubat. Disitulah ada kesadaran bahwa kita ini adalah hamba. Ada kesadaran. Hamba yang kotor. Orang yang merasa kotor hatinya dan ada usaha pembersihan, itulah orang yang tercerahkan. Tapi orang yang merasa bersih hatinya, itulah sebenarnya orang yang kotor hatinya. Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sebagaimana Sayyidina Ali yang sangat terkenal itu, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dia mengatakan beliau itu orang yang lebih banyak amalnya. Amal kebaikannya lebih banyak dari saya karena lebih lama hidup.
Padahal boleh ahli surga. Tapi ketika bertemu dengan orang yang lebih muda, orang itu lebih sedikit dosanya. Karena dia hidupnya lebih sedikit waktunya dariku untuk melakukan dosa. Nah, inilah kunci dari pembersihan jiwa. Bagaimana kita menyadari bahwa hati kita itu senantiasa harus dibersihkan. Termasuk juga amal-amal ibadah. Setelah kita bangun pagi taubat, istighfar dan taubat terus dengan penuh kesadaran, amal-amal itulah juga menjadi pembersih. Karena kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Sebagaimana di hadis disebutkan, antara sholat dengan sholat itu masa pembersihan, antara Jumat dengan Jumat itu Allah akan bersihkan, antara Ramadan dengan Ramadan itu masa-masa pembersihan. Maka ketika kita sudah terus terjadi berusaha membersihkan, maka ketika dibersihkan itulah mudah diisi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya orang yang senantiasa melakukan tazkiyatun nufus itu lebih mudah untuk bisa melakukan ketaatan ya, karena penghambatnya itu menghilang. Maka penting untuk bisa menjalani proses-proses penyucian jiwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita sekalian untuk senantiasa berusaha. Insyaallah pembahasan dilanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.